dan juga bisa menjalankan fungsi untuk bisa aktif di dalam, aktivitas ekonominya, gitu ya. Jadi, tempat penitipan anak ini menjadi alternatif bagi perempuan untuk bisa tetap memiliki anak dan juga berkiprah, gitu ya, dalam dunia karirnya. Nah, lanjut, salah satu juga yang menjadi pertimbangan kita adalah stunting. Nah, ini concern kita bersama. Jadi di dalam nanti salah satu layanan tamasya adalah harapannya anak-anak yang ada di tamasya itu kita pastikan, nih Pak Hari dan juga Bapak Ibu semua, mereka dipantau tumbuh dan kembangnya, ya. Nah, untuk regulasi kita sudah mencermati sebenarnya program Taman Asuh Sayang Anak atau tempat penitipan anak sudah memiliki regulasi yang kuat, ya. Dan Bapak dan Ibu, sebenarnya salah satu poin utama juga yang ingin kita sampaikan adalah bahwa di dalam Undang-Undang 13 ya 2003 tentang ketenagakerjaan, maka di sini ada penekanan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas kesejahteraan. Dan fasilitas kesejahteraan itu termasuk di dalamnya adalah tempat penitipan anak. Nah, untuk detailnya, ini saya mengajak Bapak dan Ibu terkait dengan penyelenggaraan Taman Asuh Sayang Anak, silakan untuk nanti bisa di-download, bisa dibaca di dalam website orangtuahebat.id, gitu ya. Nanti kita juga sudah bisa mempelajari. Oh, seperti ini ya Taman Asuh Sayang Anak. Yang kami juga perlu nanti menyampaikan bahwa walaupun namanya taman, tetapi lokusnya adalah tempat penitipan anak, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi implementasi tempat penitipan anak ini sudah ada payung juga bahwa kita perlu berkolaborasi dengan berbagai kementerian yang terkait. Dan itu sudah ada di dalam surat edaran bersama antara Menduk Bangga, kemudian dengan Menteri Sosial, Ketenagakerjaan, PPPA, kemudian ada dari Menteri Dasmen ya, dan ini kita berkolaborasi dalam hal baik itu pembentukan dan juga penyelenggaraan tempat penitipan anak, baik itu di KL, kemudian di BUMN, BUMD, swasta, dan juga masyarakat. Nah, Pak Hari dan Bapak Ibu, kita bisa lanjut. Nah, ini adalah 4 layanan tamasyanya. Dan ini yang menjadi alat ukur untuk inovasi sosial di dalam program proper. Nah, Bapak Ibu saya yakin juga sudah mencermati peraturan Menteri KLH bahwa ada bobot yang diberikan untuk pendampingan pengasuh. Dan pendampingan pengasuh ini diberikan dalam 2 platform. Yang pertama adalah para pengasuh, kita berikan coaching atau mentoring langsung bersama dengan pakar. Dan ini dilakukan setiap bulan. Caranya gimana? Mereka hadir dalam Zoom meeting. Tetapi mereka itu perlu mengikuti pre dan juga post testnya. Dan nanti bagi yang mengikuti pre dan post testnya inilah yang kemudian mendapatkan sertifikat. Lalu berikutnya, mereka belajar mandiri. Ini platform yang kedua. Belajar mandiri khusus untuk modul pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan atau konvensi hak anak dan pengasuhan positif. Nah, di sini mereka bisa langsung masuk saja dalam sistem. Lalu mereka bisa membaca atau bisa klik untuk melihat video. Jadi kita menyediakan juga audio visual, lalu narasi, lalu mereka mengisi pertanyaan, gitu ya. Jadi ada 6 modul di dalam pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Pertanyaannya, apakah pengasuh harus mengikuti keseluruhan
dari platform yang ada. Jadi jawabannya adalah mereka bisa pilih salah satu. Kalau untuk coaching dan mentoring, mereka bisa mendapatkan 3 sertifikat. Itu yang baru kita katakan bahwa mereka sudah tersertifikasi. Atau mereka betul-betul mengikuti sistem belajar mandiri sampai dengan mendapatkan sertifikat. Itu adalah pendampingan pengasuh. Nah, kedua adalah pendampingan anak. Di dalam sistem data dan informasi Tamasya, kita mendata seluruh anak-anak yang ada di Tamasya tersebut, gitu ya. Jadi by name, kemudian usia, dan juga karakteristik lainnya. Setiap bulan, anak-anak kita dipantau tumbuh dan kembangnya. Pertanyaannya adalah, apakah di Tamasya disediakan antropometri kit gitu ya? Nah, ini tidak harus ada ya, karena kebijakan Kementerian Kesehatan saat ini fokus untuk penyediaan antropometri kit itu di Posyandu. Nah, oleh karenanya, maka Tamasya harus memastikan baik kepada orang tua atau kepada misalkan kader Posyandu setempat. Apakah anak ini sudah dipantau tumbuh dan kembangnya? Khusus untuk yang perkembangan, sebenarnya kita sudah melengkapi para penyuluh keluarga berencana dengan keterampilan untuk memandu pengasuh memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak. Bisa juga dengan buku KIA. Yang penting anak ini terpantau dan hasil pantauannya diisi di dalam rapotnya Tamasya. Apakah si anak tumbuhnya ini dari sisi berat badan utamanya sudah sesuai, belum sesuai, tidak adekuat gitu ya. Dan juga sama perkembangannya, apakah sesuai atau belum sesuai dengan usia. Jadi itu diisi. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan orang tua atau keluarga. Jadi TPA ini memang tempat penitipan. Tapi sebenarnya di sana kita memberikan layanan pengasuhan. Nah, kita tidak mengharapkan anak kita kemudian bingung, gitu ya. Karena apa? Perbedaan pola asuh antara yang di Tamasya dengan yang di rumah. Oleh karenanya maka perlu ada jembatan komunikasi antara pengasuh dan juga orang tua atau keluarga. Dalam hal ini, layanan ketiga, kita mintakan kepada TPA-nya. Ya. TPA-nya untuk memberikan rapot itu setiap bulan. Hasil pendampingan layanan kedua diisi rapot ya, di dalam rapot, dan rapot itu kemudian disampaikan kepada orang tua atau keluarga. Bisa saja pilihannya adalah melakukan kelas pengasuhan. Tetapi perlu dipastikan kelas pengasuhannya diikuti oleh para keluarga ya atau orang tua yang menitipkan anaknya di TPA. Layanan yang keempat. Layanan yang keempat ini memang menuntut Tamasya memiliki hubungan atau koneksi dengan layanan-layanan rujukan. Misalnya dia ada layanan rujukan bisa ke puskesmas. Bisa juga misalkan dia ke kepala desa atau ke beberapa titik yang sudah kita buatkan. Sesuai dengan kondisi anak-anak yang dijumpai. Tetapi layanan rujukan yang diberikan oleh Tamasya itu fokus pada hasil pendampingan anak, yaitu pertumbuhan dan juga perkembangannya. Sehingga memang yang paling dia relevan adalah puskesmas. Nah, untuk layanan rujukan diberikan ketika anak-anak ini tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usia dan ketika sudah diberikan inform consent dari orang tua untuk melakukan rujukan. Begitu. Ini adalah 4 layanan Tamasya. Ya, lanjut. Nah, Pak Hari dan Bapak Ibu,
proses bisnis dari tamasya ini kita sudah buat. Jadi yang pertama untuk perusahaan-perusahaan termasuk di dalamnya adalah PT PLNNP, maka perlu dilihat potensinya terlebih dahulu. Baik itu dari apakah memang di kantornya atau tempat kerjanya ada pegawai yang memiliki anak usia dini. Kalau ada berapa, gitu ya. Sehingga nanti ini menjadi bahan pertimbangan untuk algoritma berikutnya. Menentukan apakah kalau memang belum memiliki TPA, maka pilihannya apakah membentuk TPA atau memfasilitasi pegawai yang memiliki anak usia dini. Bisa dalam bentuk voucher, bisa dalam bentuk subsidi, dan juga bisa pemberian flexible working hours-nya. Nah, untuk yang membentuk TPA ataupun yang sudah memiliki TPA, maka kita akan masukkan dalam sistem data dan informasi tamasya. Nah, di dalam sistem data dan informasi tamasya inilah nanti dasar dari penilaian tamasya bagi perusahaan-perusahaan. Karena di dalam sini kita bisa memantau 4 layanan dari tamasya tersebut. Nah, bisa lanjut yang di bulan Juli ini kita sudah melakukan, lanjut saja. Ya. Sudah melakukan pemantauan, jadi Kemendikbud BKKBN saat ini memiliki data basis 3070 TPA tamasya. Dan kita juga sudah memiliki data basis jumlah pengasuhnya dan jumlah anak-anak kita. Kita juga sudah memetakan berapa jumlah TPA tamasya yang memiliki izin dan belum memiliki izin operasional. Ya. Kita bisa lanjut untuk yang layanan bulan Juli. Ya, ini peta persebarannya ya. Jadi peta persebarannya sementara yang di berbasis perusahaan kita ada sekitar, mohon maaf sebelumnya Pak Adit, ada sekitar 812 TPA ya. 7 BUMN atau BUMD, sisanya adalah non BUMN dan juga non BUMD. Ya. Lanjut untuk yang pelayanan bulan Juli Pak Adit. Ya, ini lanjut aja. Lanjut saja. Ya, jadi Pak Hari dan Bapak Ibu semua, setiap bulannya kita akan memantau 7 layanan tamasya. Sebelumnya Pak? Jadi 7 layanan tamasya ini yang pertama kita akan lihat apakah seluruh tamasya yang sudah terdata 3070 dan harapannya ini akan terus bertambah, dia melaporkan data rutin bulanan. Ya, kalau kami menyebutnya R1 tamasya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat pengasuhnya. Nah, dari pengasuh total jumlah 11.250, ini adalah capaian kita yang masih rendah dan kita perlu kawal bersama. Bagaimana para pengasuh itu bisa memiliki sertifikasi, baik itu melalui coaching atau mentoring ataupun melalui sistem belajar mandiri. Dan saat ini secara nasional baru 32% dari para pengasuh yang memiliki sertifikasi. Indikator yang ketiga, kita melihatnya dari anak-anak kita, yaitu sejumlah 56.000. Yang sudah terpantau pertumbuhannya itu sekitar 75%. Yang terpantau perkembangannya lebih banyak ya, 77%. Jadi ini adalah berapa dari jumlah anak-anak kita yang dipantau tumbuh dan kembangnya. Kalau indikator kedua, unit analisisnya adalah berapa jumlah pengasuh yang sudah mendapatkan sertifikasi. Lalu indikator yang kelima, ini adalah unitnya dari TPA atau tamasyanya. Jadi kita lihat apakah TPA atau tamasyanya memberikan umpan balik kepada orang tua atau menyediakan layanan kelas parenting. Kemudian indikator yang keenam, ini terhadap TPA atau tamasyanya. Apakah dia melaksanakan layanan rujukan kalau memang ada kriteria yang memenuhi dan sudah diberikan inform consent dari orang tua.
Nah, ini nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan semua hasil dari misalkan pendampingan tamasya yang dilakukan oleh PT PLN NP atau juga, tamasya TPA yang dibentuk oleh, PLN NP, yang nanti kita akan tagging-kan di dalam sistem data dan informasi bahwa ini masuk dalam kategori program proper gitu ya. Dan nanti kita akan cek apakah 4 layanan tersebut sudah bisa terpenuhi, begitu. Nah, nanti harapannya Pak Hari, ketika nanti, Bu Emil akan menjelaskan ya algoritme dari, proses bisnis yang ada dan sistem pencatatan pelaporannya bagaimana, kemudian evaluasinya sebenarnya prinsipnya sama dan kemudian ini nanti kita akan berikan feedback-nya. Jadi nanti melalui perwakilan kami di provinsi juga akan, mengkoordinasikan bersama dengan PT PLN NP bagaimana inputting pencatatan dan pelaporannya. Karena kita akan ambil setiap bulan hasil dari 4 layanan tamasya tersebut. Nah, harapan kami nanti PT PLN, NP juga bisa memastikan bahwa misalkan ini sudah dilakukan pendampingan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kemudian tidak lupa mengingatkan dengan kantor perwakilan agar ini juga dipastikan sudah ter-input gitu. Akan sayang sekali kalau sudah banyak hal yang dilakukan, tetapi kemudian ini tidak ter-input sehingga nanti terbacanya dia belum terpenuhi. Baik Pak Hari, itu intinya untuk layanan-layanan tamasya dan saya yakin nanti Bapak dan Ibu akan, bisa berdiskusi lebih lanjut ya, dan kami sangat mengharapkan juga, Pak Hari nanti dalam hal misalnya setelah pemetaan dari, perusahaan, maka diputuskan gitu ya, sekiranya akan memfasilitasi, maka tentu nanti ada semacam prioritas ya, prioritas dari lokus TPA yang difasilitasi. Karena tentu kita akan, juga memperhatikan kebermanfaatan dari asistensi atau pendampingan yang diberikan oleh PT PLN NP. Itu saja Pak Ari yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak dan nanti selanjutnya Bu Emil akan mendetailkan seperti apa detail, penilaian ya, capaian dari 4 layanan tamasya tersebut dan sangat senang untuk bisa, berdiskusi dengan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Adit ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Waalaikumsalam. Irma, matur nuwun sangat atas paparannya. Ya, terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Irma. Selanjutnya, langsung ke pembahasan teknis Bu Emil? Atau seperti, apa mau ada waktu tanya jawab terlebih dahulu di saat sekarang atau nanti di akhir saja ya? Izin Bu Emil.